Perkenankan kami atas nama majelis menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini, Minggu 14 Agustus 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Mbak Fikar Meti Elizabeth Agustin. Namun, sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu diantaranya yang pertama, ibadah HUT RI yang ke-77 akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 17.00 sesuai dengan Warta Jemaat halaman 3. Yang kedua, ralat ibadah Patuen pada halaman ketiga untuk kelompok 2, pada warta tertulis hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, diterima oleh keluarga Bapak Dwi Harjono. Yang benar, ibadah Patuen ditiadakan dan diganti ibadah HUT RI ke-77 di gereja. 3, ralat Warta Jemaat pada halaman 6, poin 10A, persembahan ibadah Minggu tanggal 31 Juli 2022, yang benar adalah Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Tambahan warta yang keempat, untuk ibadah Patuen kelompok 8 diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB. Tempat di rumah Bapak Victor Mahendra Jaya, alamatnya Perum Pondok Cempaka Indah, C1 nomor 16, Bandulan, Malang. Memakai pujian Kidung Jemaat, pelayan Ibu Diaken Novi Sri Handayani. Dan ada tim dari Rembuk Warga yaitu Bapak Sugeng Armadi. Yang kelima, dari Komisi KPPW Jemaat Malang mengundang ibu-ibu kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 dalam ibadah wanita yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, pukul 9.30 WIB, bertempat di rumah Ibu Berlian Titihwara, kelompok 5, yang alamatnya Jalan Mergan Keramat, nomor 806, Malang. Dari Komisi KPK Jemaat Malang, Pok Jagakes mengadakan kegiatan kesehatan rutin dalam bentuk pemeriksaan laboratorium sederhana yang meliputi pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol dengan kontribusi minimal 20.000 per paket. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.00 sampai 9.30 di ruang Gakes GKJW Jemaat Malang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengingatkan kembali untuk menjaga kehikmatan dalam ibadah. Pada saat ini kami mohon kepada Bapak Ibu yang membawa HP untuk sementara waktu di mode silent.
Atas nama majelis, kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memasuki ibadah saat ini dengan penuh sukacita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri takhta-Nya untuk memuliakan nama-Nya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 54 bait 1 dan 3. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan dengan dasar iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adapun yang menjadi tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Itu yang menjadi tema liturgis kita dalam bulan pembangunan GKJW, dan adapun yang menjadi tema khotbah pada ibadah sore hari ini, yaitu iman sebagai kekuatan dalam menjalani proses mengikut Yesus. Mari bersama-sama kita menyambut tema ibadah kita pada minggu sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang keenam.
Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, kita tidak bisa benar-benar luput dari hal melakukan dosa. Baik yang kita lakukan secara sadar maupun yang kita lakukan secara tidak sadar. Seringkali tanpa sadar kita tidak sengaja menyakiti hati saudara kita, menyakiti hati keluarga kita, menyakiti hati teman kita, dan terlebih lagi kadang kita tidak juga sadar bahwa kita mendukakan hati Tuhan. Namun Tuhan bersabda melalui Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari terkasih, anak terkasih, kita menyatukan hati dan pikiran, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami juga melukai hati saudara kami, hati keluarga kami, hati teman kami, hati sahabat kami terkasih. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kami tidak sadar melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan larangan-Mu. Juga seringkali kami tidak sadar, kami tidak peka terhadap suara-Mu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada sore hari ini Tuhan, izinkanlah kami bersama-sama datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan, mengakui bahwa sebagai manusia, kami masih sering melakukan dosa dan melakukan kesalahan, menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang memohon pengampunan kepadamu. Karena kami percaya hanya melalui penebusan-Mu sajalah kami dimurnikan kembali dan kami dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan pengakuan dosa yang kami sama-sama ikrarkan pada sore hari ini memberikan kami kekuatan untuk memampukan kami melakukan firman-Mu, mendengarkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Nabi Nehemia memberikan kesaksian betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita, umat manusia yang berdosa. Tertulis dalam Nehemia pasal 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mengakui dosa-dosa kita dan segala kesalahan yang kita perbuat, mari kita menerima berita pengampunan ini dengan saling menengok kanan kiri, memberikan senyuman yang termanis kepada saudara yang di kanan kiri kita. Monggo. Dan kalau memungkinkan juga bisa mengucapkan damai sejahtera bagimu. Ya. Damai sejahtera bagi kita semua yang sudah menerima berita pengampunan dosa daripada Tuhan,
Untuk itu mari bersama-sama dengan sukacita kita kembali memuji dari Kidung Jemaat nomor 434, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kembali hadir di rumah Tuhan, untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Kirimkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita muji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hati, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat hikmat, haleluya. Bacaan kita yang pertama diambil dari Yeremia pasal 23, ayat 23 sampai dengan 29. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat
persembunyian, masakan aku tidak melihat Dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu, demikianlah firman Allah. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 29 sampai pasal yang ke-12 ayat 2. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera.
bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung? Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantunya perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk.
Shalom. Selamat apa ini ya? Selamat petang. Selamat sore menjelang malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat nggih? Ya. Puji Tuhan, padahal tadi sebelum ibadah malah diguyur hujan deras dan angin. Tapi saya senang sekali dapat berjumpa Bapak Ibu sekalian yang mungkin rela berhujan-hujanan bisa beribadah pada sore hari ini, nggih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada petang hari ini, sebelumnya mungkin sudah dijelaskan atau belum, kita menggunakan liturgi baru. Jadi akan ada 3 bacaan. Jadi mungkin ada yang kaget kayak kok ada membaca kok suruh berdiri atau apa. Ya ini liturgi baru yang mulai dilaksanakan pada minggu ini dan seterusnya akan menggunakan liturgi baru ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelumnya saya ingin bertanya, kalau Bapak Ibu sekalian ditanya mengenai hal mengikut Yesus, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Monggo, ada yang mungkin bisa membantu menjawab? Kalau ditanya perihal mengikut Yesus, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Sukacita gembira. Ada lagi? Ataukah kalau ditanya perihal mengikut Yesus itu selain sukacita dan gembira, ya melakukan semua perintah Allah dan menghindari larangannya, atau mungkin seperti itu. Atau mungkin kalau berbicara mengenai mengikut Yesus, itu ketika tolak ukur keberhasilan kita mengikut Yesus itu ketika kehidupan kita itu selalu isinya tentang damai sejahtera, tentang sukacita, tentang kegembiraan. Apakah seperti itu mengenai mengikut Yesus? Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan, belajar bersama pada sore hari ini, kalau boleh saya izin untuk sedikit sharing mengenai kehidupan mengikut Yesus. Kalau boleh saya sharing, kalau pengalaman mengikut Yesus itu pastinya kita sama-sama setuju tidak hanya selalu isinya tentang sukacita saja, tidak selalu isinya tentang gembira saja, tetapi juga penderitaan. Nah, ini juga yang saya alami ketika saya menempuh studi teologi di Duta Wacana Yogyakarta. Awalnya saya berpikir ketika memilih jurusan teologi itu jurusannya itu menyenangkan, asyik, belajar Alkitab, belajar yang lain. Ya benar, memang benar belajar teologi itu mengasyikkan dan menyenangkan. Tapi ketika saya menjalani prosesnya selama minimal 4 tahun studi teologi kalau di Duta Wacana itu, di situ saya baru menyadari bahwa belajar teologi itu enggak cuma mengasyikkan dan menyenangkan, tapi sebuah proses yang berat. Prosesnya itu mulai materi, pasti materi perkuliahan itu tidak mudah. Belajar Alkitab ini juga tidak mudah. Belum lagi jangkauan mata kuliah itu enggak cuma belajar Alkitab aja, tapi belajar banyak sekali. Belajar macam-macam teologi sosial mungkin, konseling juga banyak dan banyak mata kuliah yang dipelajari itu banyak sekali. Tapi yang menurut saya secara pribadi yang paling berat itu adalah menjalani proses pergumulan diri. Jadi pergumulan diri dalam hal spiritualitas itu juga saya gumuli dengan berat ketika menempuh studi teologi. Jadi studi teologi itu enggak cuma belajar saja, mata kuliahnya cukup berat dan banyak, tapi juga bergumul mengenai hal spiritualitas di dalam diri saya. Ketika saya masuk itu,
apa yang saya pelajari atau yang saya tahu di sekolah minggu gitu nggih. Ketika mengawali perkuliahan, dapat mata kuliah, saya ingat sekali mata kuliah dunia Alkitab. Wah, semua yang saya pelajari di sekolah minggu itu hancur, ditata ulang yang baru. Semua iman, keteguhan hati saya, kepercayaan saya pas memasuki studi teologi itu saya sudah teguh. Wah, saya pasti akan menjadi pelayan Tuhan yang dapat memberkati gitu ya. Tapi ketika menjalani proses, kok begini Tuhan, prosesnya berat, pergumulan spiritualitasnya itu sungguh berat. Dan selama perkuliahan itu saya menempuh 4,5 tahun. Ketika akhir kuliah, saya itu berefleksi, melihat kembali perjalanan studi teologi saya. Oh, ternyata begini ya, rasanya mengikut Yesus. Proses mengikut Yesus itu tidak mudah. Ada sukacitanya, ada gembiranya, ada penderitaannya juga. Materi enggak mudah, cakupan mata kuliah yang banyak, terlebih lagi pergumulan spiritualitas yang masuk awal-awal kuliah, semua pemahaman dibongkar dan disusun kembali perlahan-lahan, menemukan kembali spiritualitas diri saya, itu juga tidak mudah. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari terkasih, pada sore hari ini, kita juga akan bersama-sama mempelajari perihal mengikut Yesus melalui Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Memang hari ini kita akan menggumulkan dari 3 bacaan, tapi kalau boleh saya akan mengkhususkan bersama-sama kita akan mempelajari dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Injil Lukas khususnya pasal 12 ini itu ditujukan untuk murid-murid Tuhan Yesus. Itu bisa dibaca ketika Bapak Ibu membuka perikop pasal 1, 12 pasal 1 itu perikop pertama pengajaran untuk murid-murid. Tapi saya menemukan hal yang unik. Dari pasal 12 ini kebanyakan isinya tentang perumpamaan-perumpamaan. Tapi khusus ayat 49 sampai 59 ini bukan perumpamaan. Sebelum-sebelumnya itu perumpamaan. Saya membaca di buku-buku itu juga mengenai perumpamaan. Tapi khusus di ayat 49 sampai 59 ini itu bukan perumpamaan. Artinya pada perikop ini ucapan Tuhan Yesus itu secara terang-terangan kepada para muridnya. Ucapan Tuhan Yesus itu untuk menjelaskan makna kedatangannya di dunia ini. Dan kalau boleh, karena agak cukup panjang kalau kita membaca lagi, saya merefleksikan ada beberapa poin yang bersama-sama kita bisa renungkan dan kita refleksikan, khususnya dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Yang pertama itu di ayat 49, tentang melemparkan api dan berharap menyala. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api di sini itu simbolis nggih Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan Yesus melemparkan api kepada umatnya, bukan begitu. Tapi simbolis. Api itu ada 2 kalau boleh saya merangkum ada 2 simbolis. Yang pertama itu tentang pemurnian diri dan yang kedua itu tentang penghakiman. Penghakiman ini khususnya memaknai api sebagai murka Allah. Ini kalau misalnya kembali di bacaan 1 kita baca dari Yeremia 23 khususnya 20 ayat yang ke-29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan, bahwa api di simbol ini itu menunjukkan bahwa murka Tuhan. Kalau boleh di Yeremia itu Tuhan merasa marah karena ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan mimpi-mimpi, penglihatan itu atas nama Tuhan. Padahal itu semua palsu. Nah, api di sini dimaknai sebagai
murka Tuhan. Tetapi api juga dimaknai sebagai pemurnian diri, sebagai kehadiran Tuhan. Pada ayat 29 ini, Yesus ingin menjelaskan bahwa maksud kedatangannya yang pertama untuk menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah yang menunjukkan kehadiran Allah. Jadi kerajaan Allah tapi paling penting menunjukkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang mendatangkan penghakiman dan pemurnian diri bagi manusia. Jadi maknanya double nggih. Yang pertama, api bisa dimaknai sebagai sarana memurnikan diri kita. Jadi memurnikan, membumi hanguskan segala kesalahan-kesalahan kita, memurnikan kembali diri kita, tetapi juga bisa sebagai murka Allah, datang sebagai murka Allah, seperti pada ayat Yeremia pasal 23 ayat 29. Itu poin yang pertama, mengenai melemparkan api dan berharap menyala. Ada dua, mengenai pemurnian diri dan juga penghakiman. Lalu pada ayat yang ke-50, yaitu menerima baptisan, tapi baptisannya bukan hanya sekedar baptisan selam yang Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, tapi baptisan sebagai penderitaan yang akan ditanggung oleh Yesus. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi baptisan di sini dimaknai sebagai penderitaan yang akan Yesus hadapi, yang akan Yesus jalani. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk rencana Allah, yaitu menggenapi penebusan dosa umat manusia. Yaitu berarti Tuhan Yesus harus siap menghadapi penderitaannya. Lalu poin yang terakhir, nah ini mungkin yang agak juga ketika saya membaca agak membuat terkaget-kaget kita, yaitu ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Ini pertentangan yang bagaimana ya? Pertentangan yang berisi kekerasankah? Pertentangan yang berisi percekcokankah? Perselisihan pahamkah? Atau bagaimana? Pertentangan yang dimaksud di sini itu, yang paling penting adalah pertentangan ini adalah konsekuensi mengikut Yesus. Artinya pertentangan ini mendatangkan penderitaan tadi. Pertentangan adalah salah satu penderitaan kita sebagai pengikut Kristus dalam mengabdikan diri sebagai pengikut Kristus. Pertentangan ini dimaknai sebagai konsekuensi dari mengikut Yesus. Dan kalau kita membaca pada ayat setelahnya gitu, kita tambah dipergumulkan kembali bahwa justru pertentangan ini biasanya terjadi di lingkungan terdekat kita. Ayah melawan anak laki-lakinya, anak laki-laki melawan ayahnya, ibu kepada anak perempuannya, anak perempuan kepada ibu, anak menantu perempuan kepada mertua dan berikutnya. Justru pertentangan ini datang dari keluarga terdekat. Artinya penderitaan mengikut Yesus itu juga bisa jadi datangnya dari orang terdekat kita, dari lingkungan terdekat kita, tidak perlu jauh-jauh. Dan itu pun juga sebagai konsekuensi penderitaan kita untuk memikul salib Yesus. Dan kalau dari ketiga poin di atas tadi, itu memang konsekuensi mengikut Yesus, bahwa kembali lagi mengikut Yesus itu tidak hanya mengenai sukacita, tidak hanya mengenai gembira saja, tetapi penderitaan. Mengikut Yesus itu penderitaan. Itu adalah salah satu konsekuensi mengikut Yesus. Karena kita harus menghadapi penderitaan sebagai proses mengikut Yesus. Kalau di ayat yang ke-50 tadi Yesus menerima baptisan sebagai penderitaan yang akan ditanggung oleh Yesus, kita juga sudah menerima baptisan. Dan kita juga sudah seharusnya disanggupkan dan memampukan diri untuk menerima dan memampukan diri
menjalani penderitaan sebagai pengikut Yesus itu. Dan yang namanya penderitaan itu pasti menimbulkan duka cita, nggih. Pasti menimbulkan rasa sedih hati, rasa patah hati. Tapi dan yang terlebih mendukakan hati lagi kalau itu datangnya dari orang terdekat kita. Dan sekali lagi itu juga konsekuensi dari mengikut Yesus. Tapi kita tidak hanya berfokus pada penderitaan saja. Justru karena kita menderita di sinilah kita dimurnikan, hati kita dimurnikan. Benar pelayanan kita, kehidupan kita, bagaimana kita mengabdikan kehidupan diri kita untuk pelayanan kepada Tuhan, juga sebagai umat Tuhan itu dimurnikan kembali. Sudah benarkah kira-kira hidup yang kita jalani ini sebagai murid Yesus? Dan namanya pemurnian diri ini tidak selalu berjalan dengan baik. Tapi pemurnian ini bisa berjalan dengan baik kalau kita memiliki iman yang kuat, iman yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Makanya di bacaan kita yang kedua, Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2, itu isinya tentang kesaksian-kesaksian tokoh perjanjian lama, karena iman mereka akhirnya dimampukan untuk menjalani rencana Allah terhadap kehidupan mereka sampai ke tanah perjanjian baru, diperlengkapi dan lain sebagainya. Bahwa dalam mengikut Yesus, penderitaan itu adalah untuk memurnikan diri kita, memurnikan motivasi diri kita. Tetapi yang paling penting, dasar dari itu semua adalah iman kita. Iman yang menguatkan kita dalam menghadapi penderitaan, dalam hal mengikut Yesus. Iman yang menguatkan kita untuk menjalani proses mengikut Yesus ini. Penderitaannya termasuk pertentangan juga itu keluarga terdekat kita dan mungkin dari lingkungan sekitar kita juga. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali merefleksikan kehidupan sehari-hari kita, sudah sejauh manakah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah lakukan? Sudah semurni apakah proses mengikut Yesus kita? Bagaimana sikap kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai teman, dan juga sebagai sahabat? Ini secara personal, memurnikan diri kita untuk sebagai pengikut Yesus secara personal. Dan yang secara personal ini, pergumulan yang berat ini sama seperti kalau boleh saya menarik pergumulan spiritualitas saya ketika menempuh studi di teologi, itu pastinya akan berimbas kepada kepada pelayanan kita, baik sebagai majelis, baik sebagai pelayan Tuhan, ataupun sebagai umat. Sudahkah sebagai majelis, sebagai pelayan, dan bahkan sebagai umat pun, kita sudah memiliki iman yang sungguh-sungguh, hingga memampukan kita, memurnikan kita dalam hal mengikut Yesus? Sudahkah iman yang kita bangun, iman yang menjadi dasar kehidupan kita ini, memampukan kita mengatasi segala penderitaan, dan juga bersamaan menghadirkan kesaksian diri yang baik bagi sesama kita? Sudah murnikah iman yang ada di dalam diri kita untuk membangun persekutuan yang baik dan membangun gereja sebagai kesaksian yang baik sebagai umat Kristus di dunia ini? Dan untuk sebelum menutup renungan kita pada petang hari ini, bersama-sama kita akan menyaksikan sedikit cuplikan video.
Ini sedikit cuplikan nggih dari lagu Hosena yang dinyanyikan oleh Hillsong. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian pingin mendengarkan lagunya yang utuh, nanti bisa setelah ibadah ini bisa nyetel di YouTube, bisa menuliskan judulnya Hosena Hillsong. Kenapa saya menampilkan cuplikan video ini? Karena pada kata-kata itu nggih, itu saya merasa tergugah bahwa sebagai umat, sebagai manusia, sudahkah saya menjadi saksi yang baik? Sudahkah iman saya dimurnikan? Sudahkah saya menjadi sama seperti Kristus? Ini secara personal. Dan dari personal itu, harapannya dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan umat pelayanan di gereja itu, harapannya kita diundang untuk semakin memurnikan diri kita, memurnikan motivasi kita, pelayanan kita di tengah dunia yang penuh penderitaan, di tengah konsekuensi penderitaan yang begitu berat ketika mengikut Yesus. Bahwa hanya dengan iman yang murni dan sungguh-sungguh kita dimampukan untuk menghadirkan gereja yang menghadirkan Kristus di tengah dunia ini. Dalam merayakan juga bulan ini, bulan pembangunan GKJW, kiranya kita juga memurnikan tidak hanya secara personal, tetapi kehidupan pelayanan kita, baik sebagai majelis, baik sebagai pelayan, juga sebagai umat biasa. Kiranya hanya di dalam Tuhanlah kita dimampukan untuk semakin memurnikan diri kita, menguatkan iman kita dalam menjalani penderitaan dalam konsekuensi mengikut Yesus. Amin. Umat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dapat diakhiri, bersama-sama kita merespon firman Tuhan dan renungan kita pada petang hari ini dengan menyanyi dari PKJ 105, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Seberang
Kami undang umat untuk berdiri. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan umat untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Sekali lagi hanya karena kasih setiamu, kasih karuniamu lah kami diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami yang penuh sukacita dan juga duka cita hingga saat ini. Tuhan, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kami melupakan bahwa dalam pelayanan kami, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami pun inilah bentuk kesaksian hidup kami. Inilah proses mengikut Yesus yang harus kami jalani. Bahwa dalam proses itu tidak hanya selalu berisi mengenai sukacita saja, tetapi juga duka cita, tetapi juga penderitaan. Dan itu pun sebagai proses dan konsekuensi dari mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk semakin memurnikan diri kami kembali. Dalam menghadapi penderitaan kami dalam kehidupan kami, sebagaimana Yesus yang memiliki keberanian dan dimampukan untuk menghadapi penderitaan, untuk menghadapi penderitaannya, menebus dosa manusia, kiranya kami juga dimampukan. Tidak hanya menghadapi dan tidak hanya menjalani penderitaan sebagai proses mengikut Yesus, tetapi juga semakin dimurnikan hati kami, dimurnikan sebagai manusia yang mengabdikan hidup sebagai-Mu kepada Sang Allah, Sang Pencipta dunia ini. Dimurnikan kembali motivasi kami dalam pelayanan kami, baik sebagai majelis, baik sebagai pelayan Tuhan, ataupun sebagai umat. Dan Tuhan kiranya ke depannya kami percaya dasar kami, iman kami akan semakin kuat jika kami menggantungkan diri kami hanya kepadamu. Dan kami serahkan Tuhan proses iman kami, proses mengikut Yesus kami ini hanya di dalam-Mu. Karena hanya di dalam-Mu lah kami menemukan kekuatan ya Tuhan untuk menjalani kehidupan dan proses ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga yang mungkin sakit. Siapapun yang tengah sakit, baik psikis ataupun mungkin psikis Tuhan, kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan, baik melalui perantaraan obat dan medis. Kiranya Tuhan pulihkan mereka dan Tuhan kuatkan untuk saudara kami yang tengah sakit ini dalam proses pemulihannya, dalam menghadapi rasa sakitnya, juga dalam proses pemulihan, meminum obat-obatan atau proses pemulihan apapun itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami yang tengah menjalani studi, baik dari bangku TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sampai perkuliahan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, bagi umat yang tengah menjalani studinya ini, proses studinya, baik memahami materi, baik mengerjakan tugas-tugas, pekerjaan rumah, ujian-ujian, apapun itu kami percaya Engkaulah
yang menyertai Tuhan. Engkaulah yang memampukan hingga sampai masa proses studi ini berakhir dan kiranya hasil yang diperoleh sebanding juga dengan usaha yang juga dikeluarkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga yang juga tengah merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan datangkan juga pekerjaan yang mendatangkan, yang kiranya ketika kami berada di dalam pekerjaan itu kami menjadi berkat, kami menjadi kesaksian-Mu yang hidup. Dan juga bagi kami yang juga dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari dan juga pekerjaan, Tuhan mampukan kami ya Tuhan dalam pekerjaan yang kami jalani, mengemban tugas tanggung jawab apapun itu Tuhan, menyelesaikan tugas, target atau apapun itu, kami percaya Engkaulah yang memampukan kami, Engkaulah yang selalu menyertai kami dalam pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk warga yang juga mungkin merindukan pasangan hidup, kiranya pasangan hidup yang datang hanya dari-Mu. Dan berikanlah kami juga tanda Tuhan, jika pasangan hidup kami bukan yang seturut dengan kehendak-Mu, tapi juga berikanlah kami tanda ya Tuhan, jika pasangan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai yang Engkau pilih sebagai pasangan hidup kami, partner hidup kami, yang akan bersama-sama menemani kami hingga akhir usia nanti. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Segala problematika, segala permasalahan yang tengah dihadapi bangsa ini, kami percaya itu akan menjadi berkat bagi kami. Kami percaya bahwa di tengah problematika apapun yang tengah terjadi di bangsa Indonesia ini, itu akan menjadi sarana kami untuk semakin memurnikan iman kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami semua, Tuhan selalu menyertai bangsa Indonesia kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan, ketika mereka menetapkan kebijakan-kebijakan yang baik, dan kiranya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan itu juga untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama kami, untuk bangsa Indonesia, untuk warga negara Indonesia. Dan kiranya kebijakan-kebijakan yang diputuskan, yang dipilih maupun mungkin yang dirancangkan, yang akan dilaksanakan, itu untuk kebaikan bersama warga negara Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Talun ini Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat, dapat menjadi gereja yang menjadi salah satu saksi hidup, saksi Kristus bagi umat di sekitar kami ini. Kami juga percaya Tuhan, kiranya kami sebagai umat, sebagai pelayan yang berada di dalam gereja ini dimampukan untuk menjalani segala tugas-tugas kami. Dan dalam pelayanan kami Tuhan semakin dimurnikan kembali. Dan kiranya dalam segala pelayanan kami mendasarinya dengan iman, dengan segala kerendahan hati, bahwa inilah salah satu proses memikul salib kami, mengikut diri kami. Dan hindarkanlah kami ya Tuhan dari segala bentuk kesombongan diri, rasa tinggi hati, rasa ingin dipuji dalam pelayanan yang kami persembahkan untuk gereja ini. Dan juga kami berdoa untuk segala kegiatan Tuhan yang akan maupun yang sudah ditetapkan maupun yang akan dirancangkan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Talun ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai dalam prosesnya, dalam perencanaannya, baik dalam pelaksanaannya, kiranya itu menjadi sarana kesaksian-Mu, sarana kesaksian kerajaan-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Dan tidak hanya itu Tuhan, tapi juga menjadi saksi berkat-Mu dan merekatkan kami sesama umat, sesama jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Talun ini. Dan Tuhan, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan Tuhan izinkanlah kami menutup syafaat kami dengan menyanyikan doa sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Bapak, Ibu, Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita, umat-Nya, tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Ada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan, sambil kita memuji dari PKJ 4, bait 1 dan 2. Mari persembahan ini kita bawa dalam doa, umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena berkat kasih dan penyertaan yang telah Bapa berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat yang telah kami terima selama ini di dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa ucap syukur kami ya Bapa, pada sore hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Bapa berkenan untuk menyucikan dan memberkatinya, sehingga persembahan ini benar-benar bisa berguna bagi sarana pelayanan di gereja kami ini. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang telah Bapak pilih mengelola persembahan ini. Kiranya Bapak juga memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, serta bijaksana, hanya seturut dengan apa yang telah menjadi kehendak Bapa. Demikianlah ya Bapa, seru doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan perasaan yang penuh damai sejahtera, juga yang penuh sukacita. Mari bersama-sama kita menjalani kehidupan proses mengikut Yesus ini dengan iman yang semakin dimurnikan dan juga bersamaan dengan rasa yang penuh dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita menyanyi dari PKJ 185, kita nyanyikan baitnya yang pertama, keempat, dan kelima. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong orang yang dosa, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk merawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bersama-sama kita akan memohon berkat daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. KJ 474. Puji-pujian, nada syukur, dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.